Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Ardiani dari kelas Manajemen 3D, NIM 2019-0510-121. Perkenalkan, nama saya Widya Tuti, NIM 2019-051-0014 dari kelas Manajemen 3D. Saya Nur Khalifah, NIM 2019-0510-259 dari kelas Manajemen 3D. Perkenalkan, nama saya Devera Helena, NIM 2019-0510-214 dari kelas Manajemen 3D. Perkenalkan, nama saya Meridian dari Manajemen 3D, NIM 2019-05-172. Baik, kita langsung ke pembahasan selanjutnya ya. Tata ruang toko. Untuk mengembangkan tata ruang toko yang bagus, perancangan toko harus menyeimbangkan beberapa tujuan yang seringkali menjadi konflik. Contohnya yaitu, tata ruang toko harus memungkinkan pelanggannya untuk memutari toko dan membeli lebih banyak barang daripada yang direncanakan. Tujuan perancangan toko. Bila sedang merancang atau merancang kembali toko, para manajer harus memenuhi 4 tujuan. Yang pertama yaitu, rancangan harus sesuai dengan kesan dan strategi. Untuk memenuhi tujuan pertama, para manajer retail harus menentukan pelanggan target dan kemudian merancang toko yang melengkapi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu, rancangan harus memengaruhi perilaku konsumen secara positif. Untuk memenuhi tujuan kedua dalam memengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli, para peritel terfokus pada masalah rancangan toko dan perencanaan ruangan. Yang ketiga yaitu, rancangan harus mempertimbangkan biaya-biaya dan nilai. Beberapa toko pangan menempatkan produk mereka dekat pintu masuk toko karena memiliki kesempatan lebih besar untuk dibeli daripada kategori-kategori barang lain dan menciptakan suasana yang nyaman. Yang terakhir yaitu, rancangan harus fleksibel. Fleksibilitas bisa memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu kemampuan untuk memindahkan komponen toko secara fisik, dan yang kedua yaitu kemudahan pada komponen yang bisa dimodifikasi. Hal yang perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan tata ruang toko retail. Yang pertama yaitu mengarahkan konsumen berkeliling toko. Beberapa tips untuk dapat mengarahkan konsumen berkeliling toko yaitu adanya pintu masuk dan keluar. Hal ini akan memudahkan konsumen yang akan memasuki dan yang akan meninggalkan ruangan toko. Selanjutnya yaitu teaser produk. Produk-produk baru yang diletakkan di depan pintu masuk sehingga berperan sebagai produk teaser yang menarik konsumen untuk memasuki toko. Yang terakhir yaitu display produk. Display produk dapat ditata sedemikian rupa, misalnya dipajang dengan cara digantung, disusun, berdasarkan urutan warna, dan sebagainya. Yang kedua yaitu memudahkan konsumen berkeliling toko. Manajemen toko retail perlu untuk menata ruang toko dengan mengatur penataan barang dagangan sehingga memberikan koridor jalan kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu memudahkan konsumen dalam menemukan barang. Jenis-jenis rancangan toko. Yang pertama yaitu kisi-kisi atau grid layout. Bisa dilihat pada gambar tersebut, tata letak kisi-kisi biasanya digunakan pada toko obat dan sebagian besar toko pangan. Kisi-kisi terdiri dari gondola panjang atau barang-barang dan lorong-lorong dengan pola berulang. Selanjutnya yaitu arena lomba atau racetrack. Bisa dilihat pada gambar tersebut, tata letak arena lomba juga dikenal sebagai loop. Adalah jenis rancangan toko yang memberikan lorong utama untuk memudahkan jalannya pelanggan. Dengan akses ke pintu masuk toko, lorong ini memutar melalui toko dengan memberi akses ke semua departemen. Selanjutnya yaitu bentuk bebas atau freeform layout. Bisa dilihat pada gambar tersebut, tata letak bentuk bebas juga dikenal sebagai tata ruang butik, menyusun perlengkapan tetap dan lorong secara sistematis. Biasanya digunakan pada toko khusus kecil atau pada departemen-departemen di toko besar. Area-area khusus. Toko yang menyiapkan area-area khusus yaitu area di dalam toko yang dirancang untuk mendapatkan perhatian pelanggan. Area-area ini meliputi yang pertama yaitu etalase ujung, yang kedua lorong promosi, yang ketiga perlengkapan tetap yang berdiri dan patung model, yang keempat yaitu jendela,
yang kelima area utama penjualan, dan yang terakhir yaitu dinding. Perencanaan ruangan toko. Para perencana toko harus menyesuaikan perkiraan awal dengan dasar 5 faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu besaran persentase keuntungan, yang kedua yaitu jumlah SKU yang akan dipajang, yang ketiga yaitu cara memajang barang, yang keempat yaitu hotspot versus cold spot, yang kelima yaitu SKU prioritas penjualan. Lokasi departemen. Yang pertama yaitu keuntungan lokasi yang sesuai. Lokasi terbaik pada toko tergantung pada lokasi lantai dan lokasinya yang sesuai dengan lorong, pintu masuk, dan eskalator. Yang kedua yaitu produk mendadak. Produk mendadak adalah produk yang dibeli tanpa rencana sebelumnya, seperti minyak wangi dan kosmetik di departemen store dan majalah di supermarket. Yang ketiga yaitu area tujuan atau permintaan. Disebut sebagai area permintaan karena permintaan untuk produk atau jasa mereka diciptakan sebelum pelanggan sampai di tujuan mereka. Yang keempat yaitu kebutuhan musiman. Dan yang kelima yaitu karakteristik barang secara fisik. Departemen-departemen yang memerlukan banyak ruang, seperti furniture, seringkali diletakkan di lokasi yang kurang diinginkan. Yang keenam yaitu departemen yang berdekatan. Beberapa toko menggabungkan departemen-departemen terpisah untuk memudahkan pembelian barang yang lebih dari satu dengan menggunakan analisis keranjang pasar. Dan yang terakhir yaitu lokasi barang dalam departemen-departemen penggunaan planogram. Planogram adalah suatu diagram yang dibuat dari foto hasil komputer atau gubahan yang menggambarkan di mana setiap SKU harus ditempatkan. Dalam memuat planogram dibutuhkan seni dan ilmu pengetahuan. Teknik penyajian barang dagangan. Terdapat beberapa metode bagi retail untuk menyajikan barang secara efektif bagi pelanggan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk situasi khusus. Yang pertama yaitu barang harus dipamerkan dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan kesan toko. Yang kedua, para perencana toko harus memperhatikan sifat produk. Yang ketiga, kemasan seringkali menentukan bagaimana produk dipamerkan. Dan yang keempat yaitu kemungkinan keuntungan produk yang akan diterima peritel akan mempengaruhi keputusan untuk memamerkan barang dagangan. Yang pertama yaitu penyajian yang terorientasi pada pemikiran. Teknik ini memajang SKU di dalam toko dengan mengusung suatu tema atau ide tertentu dengan penambahan desain atau ornamen tertentu yang disusun bersama dengan SKU yang hendak dipajang. Yang kedua yaitu penyajian barang atau jenis barang. Mungkin teknik pengaturan stok yang paling umum adalah dengan gaya atau barang. Toko diskon, toko makanan, toko perangkat keras, dan toko obat menggunakan metode ini untuk hampir setiap kategori barang. Yang ketiga yaitu penyajian warna. Teknik penyajian yang berani adalah warna. Contohnya di bulan musim dingin, toko pakaian wanita tidak memerlukan semua pakaian dengan warna putih untuk memberitahukan kepada pelanggan bahwa toko ini adalah tempat untuk membeli baju untuk liburan di musim dingin. Yang keempat yaitu penentuan harga. Strategi ini membantu pelanggan mencari barang dengan mudah pada harga yang ingin mereka bayar. Contohnya, kemeja laki-laki bisa diatur menjadi 3 grup penjualan, yaitu dengan harga paling mahal, menengah, dan paling murah. Yang kelima yaitu pengaturan barang secara vertikal. Secara umum, lain untuk mengatur barang adalah pengaturan barang secara vertikal. Barang disajikan secara vertikal dengan menggunakan dinding dan gondola yang tinggi. Yang keenam yaitu pengaturan barang tonasi. Teknik ini adalah memerlukan barang di mana banyak barang dipamerkan bersama. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kesan harga toko. Dan yang terakhir yaitu penyajian di bagian depan. Metode ini adalah dengan memamerkan barang di mana retail menunjukkan bagian produk agar bisa menarik para pelanggan. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is